Nama saya Florencia Jessica dan di sini saya akan merangkum dan menganalisis kasus Valencian Explorers. Jadi kasus Valencian Explorers ini merupakan kasus yang melibatkan 5 penjelajah gua yang amatir yang terjebak di dalam sebuah gua karena tanah longsor yang tiba-tiba terjadi dan menutup pintu masuk gua. Proses penyelamatannya begitu sulit dan membutuhkan biaya yang besar, bahkan hingga memakan korban jiwa dari tim penyelamatnya. Para penjelajah yang terjebak hanya memiliki persediaan makanan yang terbatas dan tidak memiliki sumber makanan lainnya di dalam gua. Setelah 20 hari terjebak, mereka berhasil berkomunikasi dengan tim penyelamat melalui radio portable. Dari situ mereka mengetahui bahwa membutuhkan lebih dari 10 hari lagi untuk proses penyelamatan dapat diselesaikan. Dan untuk bertahan hidup tanpa makanan itu merupakan suatu hal yang mustahil. Dengan begitu, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh dan memakan rekan mereka, yaitu Roger Wetmore. Setelah dia awalnya menyarankan untuk mengundi siapa yang harus dikorbankan demi kelangsungan hidup yang lain. Wetmore sempat membatalkan usulannya itu, namun yang lain tetap ingin melanjutkannya dan akhirnya lemparan dadu jatuh kepada Wetmore, sehingga terjadilah aksi kanibalisme. Setelah diselamatkan, mereka yang selamat akhirnya didakwa melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman menggantung, di bawah hukum yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain harus dihukum mati. Terdapat dua perspektif yang berbeda dari dua hakim, yaitu yang pertama Hakim Agung Trupeni. Beliau mendukung putusan tersebut, namun ia menyarankan kepala eksekutif harus memberikan pengurangan hukum untuk memperhitungkan keadaan yang terjadi. Lalu yang kedua, pendapat dari Hakim Foster yang berpendapat bahwa tindakan itu bukan merupakan tindakan kriminal, tetapi atas dasar kebutuhan hidup yang mana kondisi alam itu berada di luar hukum yurisdiksi. Dari sini saya akan melakukan analisis dari pandangan egoisme, altruisme, utilitarianisme, dan deontologi. Yang pertama yaitu dari sisi egoisme. Egoisme berpendapat bahwa manusia harus bertindak demi kepentingan diri sendiri. Dari perspektif ini, tindakan para penjelajah gua dapat dibenarkan karena didorong oleh naluri untuk bertahan hidup, di mana setiap orang yang selamat memprioritaskan dirinya daripada nyawa Wetmore, dan Wetmore awalnya mengusulkan untuk memakan salah satu dari mereka melalui undian, yang berarti ia juga menganggap bahwa bertahan hidup merupakan hal yang utama. Lalu, meski Wetmore membatalkan usulannya, tetapi orang lain tetap melanjutkan aksi itu, yang berarti bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada moral. Yang kedua yaitu dari sisi altruisme. Altruisme berpendapat bahwa tindakan moral harus mengutamakan kepentingan orang lain. Di kasus ini, altruisme murni tidak terlihat karena para penjelajah mementingkan kehidupannya masing-masing. Tetapi ada hal yang mungkin termasuk dalam altruisme, yaitu fakta bahwa Wetmore awalnya mengusulkan sistem undian dapat digolongkan altruistik karena mementingkan adanya orang yang selamat dibanding semua orang kehilangan nyawanya. Lalu yang ketiga dari pandangan utilitarianisme. Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya dan apakah hasil tindakan menyejahterakan lebih banyak orang. Pembelaan utilitarian terdapat pada tindakan penjelajah yaitu 4 nyawa berhasil diselamatkan dengan mengorbankan 1 orang. Dan juga jumlah penderitaan berkurang karena jika 5 orang mati, berarti akan ada dampak yang lebih buruk. Lalu yang terakhir adalah pandangan dari segi deontologi. Deontologi menyatakan bahwa moralitas didasarkan hukum moral universal bukan dari hasil konsekuensi, yang mana dari kasus ini dapat dinilai bahwa pembunuhan itu merupakan hal yang mutlak salah dalam situasi apapun dan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Dan juga para penjelajah lain seharusnya menghormati hak hidup Wetmore sebagai hak asasi manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.